الذي جعل التقوى خارجا من اللباس وأمرنا أن نتجود بها ليوم الباس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الناس وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بأعمال صفات الأشخاص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما دامت الحياة في الأنفاس وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan salah satu perintah, yaitu sholat zuhur berjamaah. Saudara, terdiri salam semoga terdekat kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, insyaallah kita sebagai umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran sunnah-sunnah yang ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Umar bin Khattab dalam nasihatnya mengatakan, man taraka fudulal kalami munihal hikmah, barang siapa yang dapat meninggalkan ucapan yang berlebihan, maka dia akan diberi hadiah berupa hikmah. Banyak ulama-ulama dulu itu gak banyak bicara, ya. Apa yang keluar dari lisannya adalah nasihat, mengandung hikmah. Jadi orang yang bisa meninggalkan daripada ucapan-ucapan yang berlebihan, ya, itu insya Allah Allah akan berikan sebuah hikmah. Berbeda dengan zaman ini di mana media sosial begitu tajam, ya, begitu tidak ada lintasan lagi, tidak ada penghalang lagi, orang bebas berbicara. Ya. Tetapi ini harus menjadi pembelajaran bagi kita, ya, yang disampaikan Umar itu jangan kita melakukan, ya, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, apalagi menyinggung perasaan orang lain atau, ya, menghantam orang lain dengan lisan-lisan. Jadi berbanyak dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man taraka qawlan nadiri munihal khusyu'al qalbi, barang siapa yang dapat meninggalkan penglihatan yang berlebihan, maka dia diberi hadiah berupa khusyuk dalam hati. Ya. Jadi penglihatannya pun harus dijaga. Sekarang kan luar biasa, ya, gadget itu kalau tidak dibatasi, jangankan anak-anak, orang tua aja, ibu bapak aja TikTok kan, ya, ngobrol sana sini, ya, di media sosial, ya. Dan akhirnya apa? Yang tidak bisa mengendalikan itu semua, maka kekhusyuan dalam ibadah itu tidak akan tercapai. Ya. Khusyuk al-qalbi. Kemudian berikutnya, walau taraka fudulat ta'ami munihal ladatal ibadah, barang siapa yang dapat meninggalkan makan yang berlebihan, maka diberi hadiah berupa kenikmatan dalam ibadah. Ya. Sekarang kan orang berbangga dengan kalau dia pergi ke suatu tempat, cari tempat makan kuliner dia coba, kemudian pasang status. Ya, kalau ada temannya yang belum mengunjungi, dianggapnya tidak update. Ya, jadi ya walaupun tidak puasa Senin Kamis, paling tidak meninggalkan daripada makanan yang berlebihan. Ya, segala macam yang ada, ya, di depan kita yang sanggup kita beli, kita nikmati. Padahal dikatakan yang berlebihan itu maka
yang bisa meninggalkan itu semua itu akan diberi kenikmatan dalam ibadah. Di bulan lagi kita Ramadan, mudah-mudahan ya kembali kita ya untuk menata daripada jasmani rohani kita. Waman taraka qulal dhahiki munihal haibah. Barang siapa yang dapat meninggalkan tertawa yang berlebihan, maka dia akan diberi perasaan takut pada Allah. Orang kan sekarang banyaknya joke, tertawa, ngumpul dengan teman, warung kopi dimanapun di kafe, ya, tertawa sana sini. Ya, hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tanda-tanda ya orang-orang yang ya ingkar terhadap anugerah kenikmatan yang diberikan kepadanya. Kemudian wa man tarakal mijaha munihal bahaa. Barang siapa yang dapat meninggalkan umur, maka dia akan diberi hadiah berupa ya mirip-mirip kayak tadi ya, tertawa ini joke umur dan berlebihan. Waman ta'ala dunya munihal hubul akhirah. Barang siapa yang dapat meninggalkan dunia, maka akan diberi hadiah berupa cinta terhadap bukan berarti totalitas meninggalkan dunia ya. Dunia wajib kita cari, tapi kecintaan yang melibat yang tertanam di dalam hati kita itu yang harus kita jaga. Boleh kita mempunyai apa, boleh mempunyai rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, tapi jangan simpan di dalam. Karena itu titipan. Ya kalau belajar dari tukang parkir kan itu kata akib. Kalau mobil ngasih keluar, dia tidak merasa kehilangan. Ada tronton keluar tidak kehilangan. Ada misalnya yang jelek sekalipun itu dia tidak kehilangan. Karena apa? Bukan dirinya, bukan punya dirinya. Itu titipan dari Allah. Ya, titipan dari orang kepada diri. Sama halnya dengan apa yang kita miliki, itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa man tarakal istighala bi uyubi ghairi munihal islaha bi uyub. Barang siapa yang dapat meninggalkan memperhatikan aib orang lain, maka dia akan diberi kemaslahatan berupa penelitian terhadap aib diri sendiri. Ya, seringkali kekurangan orang lain, aib orang lain ya, itu mudah kita temukan. Tetapi tatkala kekurangan daripada diri kita itu kita tidak bisa menghisap diri kita. Kemudian berikutnya adalah memang taraka tahassusa fi kayyati Allah Ta'ala munihal bara'ati minan nifaq. Barang siapa yang dapat meninggalkan ya, meneliti secara mendalam tentang bagaimana wujud Allah, ya, maka dia akan diberikan dia berupa terhindar dari sifat munafik. Jadi kita tidak boleh apa namanya berlebihan dalam meneliti tentang Allah itu gimana, berasal dari mana, tempatnya di mana. Itu yang harus kita jaga, kita hindari. Cukup kita meyakini sifat wujud idam maqam khalaqatul hawadisi qiyam bi nafsi dan seterusnya, dan sifat mustahil. Cukup itu saja. Ya. Jadi kalau kita berpikir Allah itu berada di mana, sebelumnya di mana, itu khawatir kita nanti akan jadi orang-orang yang sangat terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang sesungguhnya tidak akan sampai. Ya, gitu. Kemudian baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Sumtu sayyidul akhlaqi man majas tuhibani."
diam dari kejelekan dan dari akhlak yang terbaik. Maka bangsa yang suka humor, ya, tentu dia akan dipandang sepele. Orang-orang yang suka berlebihan, ya, dalam tertawa, dalam humor itu tidak akan punya wibawa apa. Perhatikan saja. Ya. Sekarang kan orang bisa bikin orang ketawa aja dibayar, kan? Tetapi tatkala itu berada pada diri orang, ya, setiap ketemu temannya, setiap ketemu siapapun, bahkan keluarganya, ya, yang dia ini adalah jok-jok yang sebenarnya tidak perlu. Ya. Ini kalau berlebihan maka dia akan pandang sepele orang-orang. Ya. Maka katakan juga di sini ada 6 hal yang dapat menghapus amal kebaikan. Ya. Yang pertama, gemar memperhatikan aib orang lain, kesalahan orang lain dicari-cari, ya. Kemudian dibuka, diekspos, itu, ya, akan menghapus kebaikan-kebaikan, hilang. Ya. Kemudian keras hati, tidak mau menerima nasihat. Jadi merasa dirinya adalah yang benar, dirinya adalah yang paling benar, tidak mau menerima nasihat. Ini juga akan menghapuskan daripada amal kebaikan. Ketiga adalah cinta dunia, cinta dunia yang berlebihan. Hingga tatkala ada kesibukan, ya, diabaikan, ya, ada muadzin memanggil, ya, untuk sholat berjamaah, ya, tetapi diabaikan, mengulur waktu, akhirnya sholat zuhur jam 3 misalnya, sibuk dengan dunia. Ya. Kemudian kurang memiliki rasa malu, ini juga akan menghapuskan kebaikan-kebaikan. Ya. Tidak ada rasa malu, ya. Muka orang bagaimana tahu kita, ya. Pasang status, ya, dengan pakaian-pakaian yang tidak sopan, nggak ada rasa malu di hadapan Allah. Banyak menghayal, ini juga sesuatu yang batil, ya, menghayal. Kemudian terus menerus berbuat baik, ya, ini juga akan menghapus daripada amal-amal kebaikan. Jadi itu yang disampaikan Umar bin Khattab tentang hal-hal yang harus kita tata kembali, yang harus kita respect ke belakang, apakah yang disampaikan dalam itu ada pada diri kita. Ya. Umar bin Khattab itu adalah sahabat Nabi yang begitu tegas dan adil. Ya. Bahkan satu riwayat, tatkala putranya itu pulang dari sekolah menangis, ya, Umar bertanya, kenapa kamu pulang, belum waktunya pulang, kamu pulang? Kata anaknya, ayah, teman-temanku mengizinkan apa? Pakaianku penuh dengan tambahan-tambahan. Ya. Baik, kata Umar, ya, besok kamu sekolah dengan pakaian yang lebih bagus. Umar menulis surat, ya, kepada ketua Baitul Mal, tolong pinjamkan uang sekian ribu, nanti tahun bulan depan tidak mau potong gaji. Surat itu dibalas oleh ketua Baitul Mal, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, apakah yakin kamu di bulan depan kamu masih hidup? Begitu membaca surat daripada ketua Baitul Mal, gemetar badannya sejadinya, nangis. Ya. Kemudian dipanggil anaknya, nah maaf, ayah tidak bisa memberikan apa yang kemarin ayah sampaikan untuk membelikan baju yang bagus. Padahal pakaian Umar saja itu 17 titik, itu tambalan-tambalan. Ada sini yang tambalan pakaian. Nah, ada gak? Kalau ada saya cinta. 17 titik, ya, di pakaian Umar itu. Bahkan
ada yang ditambal oleh bukan kain, oleh kulit binatang. Itulah kesederhanaan Umar bin Khattab. Ya. Tetapi ketegasannya, keadilannya itu membumi, terkenal di langit dan ini. Ya. Bahkan kalau ada orang bertamu di kantornya itu, di tempat dia mengantor, dia bertanya urusan negara atau urusan pribadi. Saya urusan pribadi Pak, tentang ini, maka dimatikan saja. Jadi begitu Umar bin Khattab memberikan pencerahan ya kepada dunia Islam tentang bagaimana masyarakat atau kaum muslimin ya, untuk bisa berbuat yang sesuai syariat dan mengedepankan daripada kepentingan masyarakat, bukan untuk membawa kekayaan pribadi atau mencari keuntungan daripada apa seseorang yang telah mendapatkan misalnya posisi ya. Gitu. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada khutbah yang singkat ini pada kajian minggu ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita, menambah keimanan, Islaman kita menjadi lebih kuat ya, mentoladani daripada ulama-ulama terdahulu, termasuk ya para sahabat ya, seperti Umar bin Khattab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta